Resmi, Chelsea lepas dua penjaga gawang sekaligus, kini cuma punya dua kiper. Satu kiper cadangan ketiga yaitu Willy Caballero dan satu pemain paling senior di Stamford Bridge, Jamal Blackman. Akhirnya harus mengakhiri pengabdiannya untuk raksasa London Barat Chelsea. Juara Liga Champions Chelsea telah mengumumkan bahwa kiper veteran Willy Caballero dan pemain terlama di klub Jamal Blackman akan meninggalkan klub ini bulan ini ketika kontrak mereka berakhir pada 30 Juni 2021. Dengan keluarnya kedua penjaga gawang ini, Thomas Tuchel sekarang hanya memiliki dua kiper di skuadnya saat ini, yaitu Eduardo Mendy yang merupakan pilihan utama di bawah Mistar dan Kepa Arrizabalaga. Rekor transfer klub senilai 1,6 triliun yang sekarang turun sebagai pilihan kedua. Willy Caballero bergabung dengan Chelsea dengan status bebas transfer dari Manchester City pada musim panas 2017. Dan sejak itu penjaga gawang berusia 39 tahun itu mencatatkan 38 penampilan di semua kompetisi, mencatatkan 14 clean sheet. Selama waktunya di Stamford Bridge, penjaga gawang asal Argentina tersebut baru membantu The Blues memenangkan Piala FA, Liga Eropa, dan Liga Champions. Belum diketahui kemana Willy Caballero akan bergabung ke karirnya selanjutnya. Sementara Jamal Blackman merupakan pemain paling senior di klub karena dia datang dari akademi klub dan juga dipromosikan ke skuad utama pada 2014. Sayangnya sejak itu dia banyak menghabiskan karir bermainnya dengan dipinjamkan ke berbagai klub, terakhir bersama Rotterdam. Selama waktu itu di London Barat, penjaga gawang berusia 27 tahun itu tak sekalipun mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Chelsea. Dan itu membuatnya kini akhirnya dilepas klub dengan status bebas transfer ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni 2021 nanti. Chelsea sekarang hanya memiliki dua kiper senior, yaitu Eduardo Mendy dan Kepa Arrizabalaga. Untuk posisi penjaga gawang pilihan ketiga, The Blues bisa menuju kiper muda mereka berusia 21 tahun, yaitu Jamie Chuming. Di awalnya kiper nomor 3 klub sebelum kedatangan penjaga gawang Senegal di musim panas lalu, membuatnya akhirnya dipinjamkan ke Stevenage FC sepanjang musim 2020-2021. Sebelum ke Chelsea, Jorginho nyaris gabung Manchester City. Pilar lini tengah Chelsea, Jorginho nyaris bergabung ke Manchester City sebelum akhirnya memilih London Barat menurut sang agen. Jorginho mengikuti jejak bos Napoli Maurizio Sarri ke Stamford pada tahun 2018 lalu dan telah menjadi sosok kunci di skuad The Blues. Bahkan membantu mereka meraih Liga Champions dan mengalahkan City di final kemarin di bulan Mei. Jika roda nasib berkata lain, ia bisa saja merumput melawan rekan setimnya yang sekarang ada di Porto kemarin. Itu pilihan Napoli, ungkap sang agen Joao Santos kepada Football Italia. Mereka bernegosiasi dengan Manchester City, namun lantas pembicaraan dengan Chelsea dimulai dan disitulah kami pindah. Kami bukannya anti dengan Manchester City. Bermain di Manchester City di bawah Pep Guardiola pasti memuaskan. Tapi begitulah cara kerja transfer. Kadang bisa berubah-ubah dalam sekejap. Kami menghormati Guardiola Manchester City dan direktur mereka, Tiki Bergwijn. Santos menambahkan bahwa Guardiola tidak punya wewenang dalam negosiasi dan bahwa kesempatan untuk terus bekerja sama Sarri menjadi faktor penentu bagi kliennya. Tak ada alasan untuk meyakinkannya. Jorginho yakin untuk bergabung dengan City. Namun pada akhirnya situasi berubah. Lalu kami menyeberang ke Chelsea, sebuah klub yang hebat. Ia ke sana dengan Maurizio Sarri. Ia tahu itu akan menjadi pengalaman unik di klub top. Jorginho juga harus membuat keputusan besar menyoal karir internasionalnya karena berhak bermain bagi Brasil, negaranya kelahirannya, dan juga Italia yang akhirnya ia pilih di 2016 lalu. Chelsea melepas Marco van Ginkel. Chelsea telah mengonfirmasi kepergian gelandang Marco van Ginkel. Gelandang Belanda Van Ginkel bergabung dengan Chelsea 8 tahun lalu dari Vitesse. Namun dia hanya tampil 4 kali setelah dihadang sejumlah masalah cedera. Pemain berusia 28 tahun tersebut telah menghabiskan waktu dengan status pinjaman dari Stoke City, AC Milan, dan PSV Eindhoven. Izzy Brown juga telah dibebaskan setelah hanya membuat satu penampilan sejak peralihan kontroversialnya dari West Brom pada 2013. Pemain lain yang akan meninggalkan Chelsea saat kontrak mereka berakhir adalah Declan Fritz, Danilo Partis, dan juga Jack Wakeli.
Cesar Azpilicueta tentang Kante dan Euro 2020. Cesar Azpilicueta menggarisbawahi mengapa N'Golo Kante sangat dianggap di antara rekan satu timnya di Chelsea dan berbicara tentang kegembiraannya untuk kembali ke skuad timnas Spanyol untuk turnamen internasional besar musim panas ini. Meski harus menjaga kebugarannya di tahap akhir musim, Kante kembali menjadi kunci kesuksesan Chelsea di 2020-2021. Seperti yang ditunjukkan saat ini, ia dinobatkan sebagai man of the match di kedua leg saat kami menang di semifinal Liga Champions melawan Real Madrid dan kemenangan atas Manchester City di final. Pengaruh Kante tentu saja tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya di Cobham. Juga dengan pujian penuh untuknya yang datang dari kapten kami atas kontribusi gelandang Prancis itu untuk tim saat permainan dan sikapnya di luar lapangan. Dia, Kante, adalah orang yang sangat istimewa, sangat rendah hati di dalam dan di luar lapangan, kata Azpilicueta. Dia banyak melakukan cover lapangan, banyak merebut bola dan seperti tidak pernah kehabisan baterai. Namun Azpilicueta memiliki peran besar dalam kesuksesan kami, menjadi sosok penting dalam formasi 3 back Thomas Tuchel. Dan dia berharap apa yang dilakukan dan ditujukan bersama The Blues akan membantunya bersama Spanyol musim panas nanti. Selama 4 bulan terakhir dengan klub, saya telah bermain dalam skema 3 back dan saya mencoba untuk beradaptasi dengan terbaik dengan cara memberikan segalanya di lapangan. Saya telah bermain di banyak posisi berbeda di Chelsea dan saya sepenuhnya tersedia untuk bermain di mana saja untuk Spanyol. Penampilan luar biasa kapten kami dalam perjalanan untuk memenangkan trofi Liga Champions di Porto dan mengamankan posisi 4 besar di Premier League datang pada saat yang tepat untuk Azpilicueta. Karena itu membuatnya mendapatkan panggilan internasional pertamanya dari manajer Spanyol Luis Enrique yang juga sejak November 2018 lalu. Dan ini tepat waktunya untuk dimasukkan dalam skuad timnas jelang Piala Eropa yang ditunda di tahun ini. Setelah melengkapi koleksi trofinya di Chelsea dengan mendapatkan medali juara Liga Champions ke daftar medali yang telah diraih sebelumnya seperti Liga Eropa, Premier League, Piala FA, dan Piala Liga. Azpilicueta berharap bisa meniru kesuksesan klub itu di tingkat internasional saat Euro 2020 mendatang. Saya sudah mengikuti 2 kali di ajang Euro, Piala Dunia, Piala Konfederasi, dan Olimpiade. Dan saya seperti memiliki duri dalam diri saya karena tidak mencapai level yang sama dengan apa yang telah saya capai dan dengan klub saya. Saya menantikan turnamen ini dan ingin menunjukkan yang terbaik.